Pak Ade ini kan sosok yang sudah malang melintang ya di dunia reserse, kemudian intelijen tadi seperti itu, kemudian juga pengungkapan kasus-kasus yang menyita perhatian publik kemudian cepat ditangani gitu. Nah, menyambung tadi sama saudara Dian, ini medsos ya, medsos di Solo ini kan juga cukup kencang gitu. Sementara ada kasus yang belum terungkap nih seperti flyover Manahan. Nah, apakah mungkin kemudian ada regulasi atau ada keinginan untuk mengungkap kasus yang menjadi perhatian publik itu? Jadi di awal saya menjabat sebagai Kapolres Surakarta, memang sudah sampaikan bahwa tidak ada permasalahan yang kemudian kita klaster-klaster menjadi ini prioritas, ini paling penting, tidak penting. Semua permasalahan kita anggap sebagai suatu yang penting untuk dipecahkan, gitu ya. Benar tadi Mas, itu menjadi PR kami, gitu ya. Satu hari saya menjabat, langsung saya kumpulkan tim penyidik pada saat itu. Insya Allah kita akan profesional, gitu ya. Kita akan profesional, kita akan lakukan penyidikan yang optimal dari penyidikan yang sebelumnya sudah dilakukan, gitu ya. Insya Allah Mas, kita mohon doanya semoga apa yang kita lakukan nanti semata-mata diniatkan untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya, gitu ya, hingga kemudian menangkap pelakunya. Semoga ini bisa berjalan lancar. Namun ini di awal saya menjabat memang ini saya langsung action untuk mengumpulkan tim penyidik, mengevaluasi kinerja yang kemarin, dan melangkah memberikan merumuskan rencana tindak lanjut dari penyidikan yang akan kita lakukan. Mohon doanya Mas, mohon doanya semoga kasus itu bisa terungkap, insya Allah. Berarti artinya setiap ada permasalahan kasus ini menjadi prioritas gitu ya? Semua prioritas, gitu semua prioritas. Nah, kemudian juga tadi juga sempat disinggung ada program ya setiap hari tanpa razia. Nah itu nanti apakah program ini pernah dijalankan Pak Ade di daerah lain dan kemudian berhasil untuk tadi ya agar daerah ini terjaga keamanannya, kemudian targetnya apa dan sebagainya gitu Pak Ade? Dari program THTR atau tiada hari tanpa razia ini dulu pernah saya jalankan waktu kami menjabat sebagai Kapolresta Surakarta. Jadi program itu bersamaan dengan program Karanganyar bebas pekat pada saat itu. Dan alhamdulillah ANEP yang kita lakukan terkait dengan situasi Kamtibmas maupun Kamsel Cipta Lantas itu sangat-sangat efektif, Mas. Sangat-sangat efektif. Kita tahu bersama ada yang namanya teori kejahatan. Teori kejahatan itu N plus K sama dengan K, ya. Niat plus kesempatan. Jadi ketika ada niat untuk berbuat kejahatan, kemudian kesempatannya itu ada, terbuka, maka kemudian muncullah kejahatan. Nah, agar tidak ketemu niat dan kesempatan ini, maka Polri mengambil sikap untuk hadir di semua segmen hidup dan kehidupan masyarakat. Jadi hadirnya Polri ini diharapkan bisa memberikan efek detailnya. Jadi ketika orang ada mau niat melakukan kejahatan, begitu kita ada di mana-mana, tentunya tadi sekali lagi bahwa Polri tidak bisa sendiri, gitu ya. Polri tidak bisa sendiri. Pak Swakarsa, ya Kamling yang mungkin saat ini mungkin agak renggang, gitu ya. Nah, ini yang kita mulai dorong kembali, gitu ya. Karena jika itu hanya Polri, gitu ya, Polri tidak akan mampu. Polri butuh bersinergi dengan semua pihak, gitu ya, termasuk masyarakat. Minimal di lingkungan masyarakat itu terbangun daya tangkal masyarakat terhadap semua gangguan Kamtibmas ataupun bahaya-bahaya intoleransi radikal itu minimal itu terbentuk dulu. Ketika masyarakat minimal bisa menjaga wilayahnya, memiliki daya tangkal, daya tolak terhadap semua apa yang negatif yang masuk, insya Allah ini akan sangat efektif, ya, sangat efektif. Saya kira itu. Berarti artinya memang ini program sudah pernah dijalankan, sudah. Kemudian efektif, ya. Ini akan terus dijalankan gitu ya. Meskipun kalau kita lihat di medsos ini
kok razia lagi. Nah, artinya nanti seperti apa pemahaman untuk masyarakat yang sekarang semua serba medsos gitu, Pak Ade? Ya. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan bahwa program Tiada Hari Tanpa Razia ini itu tidak istilahnya ujuk-ujuk ya. Jadi penentuan target waktu maupun sasarannya itu kita berdasarkan analisis evaluasi. Jadi ketika dilakukan analisis evaluasi bahwa misalnya di titik A itu sering terjadi kejahatan, bahwa di waktu jam sekian sampai jam sekian sering terjadi kejahatan, maka disitulah kita lakukan terapi. Disitulah Polri akan hadir gitu ya. Polri akan hadir. Namun tidak hanya strategi menusuk sasaran yang kita lakukan, kita juga punya strategi lain, yaitu stabilisasi itu melalui patroli tadi yang akan menjelajah setiap sudut kota dan mereka memberikan jaminan harga Kamtibmas tadi gitu ya. Pada prinsipnya warga masyarakat tidak perlu resah, takut dan khawatir, tidak perlu, bahwa kegiatan ini kita lakukan dalam rangka memberikan jaminan Kamtibmas yang kondusif pada warga masyarakat. Prinsipnya sederhana aja, sama seperti pemberantasan tidak pidana korupsi. Jika bersih, jika patuh hukum dan seterusnya, kenapa mesti risih gitu? Ini gitu. Terakhir Pak Andi, mungkin saran atau imbauan kepada masyarakat gitu, soal keamanan. Ya, jadi saya menghimbau kepada warga Kota Surakarta untuk ikut berpartisipasi aktif gitu ya, bersama-sama dan bekerjasama dengan kita Polri, maupun dari unsur pemerintah kota dan TNI untuk satu nafas yang sama ya, nafas yang sama agar Kamtibmas di Kota Surakarta ini tetap kondusif. Karena Kamtibmas yang kondusif inilah yang akan memberikan jaminan terhadap berjalannya roda pembangunan yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Ketika roda pembangunan ini berjalan sesuai dengan rencana seperti yang paling diharapkan, maka ujungnya kembali lagi pada warga masyarakat, kesejahteraan warga masyarakat semakin meningkat. Saya kira itu butuh partisipasi aktif dari semua elemen komponen, terutama masyarakat, untuk bersama-sama dengan kita semua, pemerintah kota maupun unsur TNI untuk menjaga dan bekerjasama menjaga harga Kamtibmas tetap kondusif di Kota Surakarta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.